Oke. Eh, langsung aja ya, apa ya? Nggak apa-apa. Ini kan masa pandemi ya. Iya. Sensasi apa ketika manggung di depan cuma ada kru? Dari kiri ke kanan. Oke. Dari kiri ke kanan tuh ya. Dari yoga. Dari yoga dong. Terserah. Oh. Ya, gitu kan. Udah nih. Yang jelas pasti kehilangan ini ya, kehilangan feedback langsung ya. Energi balik dari audiens ke pemain. Tapi menurut saya itu nggak masalah karena sebenarnya itu juga bisa diimajinasikan, ya kan. Tapi yang jelas positifnya bisa lebih share lebih banyak ke banyak tempat, banyak orang, banyak hal yang bisa di-share ya. Terutama kayak kita bisa nge-push diri kita untuk kasih energi lebih besar lagi daripada mengharapkan feedback gitu. Itu sih latihan itu yang sensasi itu yang bisa saya dapat. Kalau aku yang jelas ini baru juga karena memang bisa dikatakan ini pertama kali kita main tanpa penonton ya, kita update tanpa penonton. Yang jelas memang beda sensasinya. Yang biasanya kita dengar riuh orang menonton, tapi ini memang nggak ada penonton. Tapi kalau aku sih dari dulu peganganku adalah di dalam internet dulu enak, yang lain boleh terserah. Kalau aku sih gitu. Jadi mau ada penonton apa enggak ya nggak masalah juga. Itu yang penting kalau aku internet ini gimana sih membangun chemistry sama teman-teman everyday, itu yang penting. Dan kita tadi memang pakai M, jadi semua memang lebih, kalau aku sih lebih terdengar jelas di sini. Oh, yang biasanya tutupan suara simbal jadi lebih clear semuanya. Terus nyanyi juga lebih clear, kalau ada falas sedikit kelihatan, kalau sudah rasa, tapi ya nggak apa-apa, itulah sensasinya seperti itu, menyenangkan sih kalau menurutku. Tetap senang. Iya. Ya benar. Aku setuju kalau mungkin bahas secara teknis jelas lebih detail ya. Iya. Tapi kalau dibahas secara rasa, aku pikir sih kalau kita mainnya pakai rasa pasti nyampe sih ke kalian. Pakai perangko. Pakai perangko. Aku sih lebih suka daripada surat menyurat, lebih suka ini ya. Apa sih yang isinya duit tuh? Apa sih wesel ya? Wesel. Oh iya wesel. Tadi ngomongin apa sih kita? Itu sih. Jadi nggak masalah sih, karena kalau kita tidak melakukan ini kita nggak akan pernah bisa nyampe ke kalian ya kan. Maksudnya apapun yang ada di depan kita ya hadapi aja, mau nggak mau ini tetap harus ditempuh. Dan aku pikir ini malah satu gebrakan loh, karena dimanapun kalian berada kalian tetap bisa menikmati everyday tampil, nggak perlu ada on the spot. Jalan soto, manjat pohon, manjat pinang, bisa nonton. Tidak lagi ada alasan nggak datang. Aduh, nggak di Jogja, nggak ada alasan. Jawaban saya diambil mereka semua. Gimana ya? Tapi seru sih. Ya pakai song. Apa ya? Memang ya saya sama mereka sih. Memang beda. Memang tidak ada feedback dari penonton. Keren ya? Iya, tapi kan kayak gitu, tapi ini gerak-gerak gitu. Oh gitu, sorry ya. Aduh, serius dong guys. Jadi kedinginan dia. udah lah. Aku baru ngomong. Jadi memang beda sih, nggak ada feedback dari penonton itu jelas. Tapi dengan kita tahu bahwa orang yang nonton bisa ada di mana aja, tanpa harus ada on the spot gitu, mereka bisa nonton dimanapun, lagi dalam kondisi apapun, lagi di jalan kah, atau lagi di rumah kah, atau lagi dimanapun kah. Ya itu juga memberikan energi juga sih buat kita, maksudnya itu energi feedback juga sih buat kita gitu. Jadi menurutku ya sama-sama seru sih sebenarnya. Gitu. Tadi membawakan lagu Pramanjas lagi ya? Iya. Nah, susah nggak mengubah menjadi Jogja lagi ya dulu ya? Aslinya Kapan ke Jogja lagi? Susah nggak mengubah menjadi Pramanjas lagi gitu? Asal dilakukan berempatnya nggak susah. asal kita bersama-sama bergandeng tangan. Kalau sendiri susah pasti. Bersama kita bisa. Yoi. Aku pikir spirit
Prambanan Jazz itu sama dengan spirit Jogja ya. Yeah. Berkumpul, kemudian slow, santai ya kan. Karena jarang loh kita bisa nonton perhelatan jazz sambil duduk-duduk di taman gitu. Dan itu Jogja banget menurutku. Keseloan itu tuh sangat Jogja. Jadi aku pikir spirit yang ada di Jogja yang kami tuang di lagu Kapan ke Jogja Lagi itu dengan sangat mudahnya juga dituangkan ke Prambanan Jazz lagi. Karena ingat Prambanan Jazz, ingat Jogja, ingat Jogja, ingat Prambanan Jazz. Begitu? Ingat everyday ya. Yoi, pasti. Tapi ada pesan tertentu nggak sih dari lagu Prambanan Jazz Lagi itu? Ya itu yang pasti kalau ingat ke Jogja, ingat ke Prambanan Jazz. Karena kapan ke Jogja lagi, ke Prambanan Jazz lagi. Liriknya juga muter-muter di situ kan. Nonton musiknya lagi. Iya, nonton musiknya lagi. Karena di Prambanan Jazz kita bisa, nggak cuma musik yang kita nikmatin, musik, suasana. Bayangkan di Taman Candi. Bener, bahkan mungkin kisah-kisah pernah punya Kisah romantis kisah di romantis Prambanan. sambil nonton siapa gitu kan. Terus mungkin ada satu kejadian-kejadian ya bergandeng tangan pas nonton siapa gitu. Iya, Misalnya iya. pas musiknya romantis kan pas Kayak beliau ini. Sebenarnya ini apa ya? Karena ini liriknya diulang-ulang, kita coba memasukkan kayak subliminal message dulu. Alright. Ke penonton, pendengar bahwa biar lama-lama mindset bahwa Prambanan Jazz Lagi itu memang juga banget. Yeah. Kita ulang-ulang terus itu salah satunya adalah kita kasih subliminal message. Ini ya. Tahu nggak subliminal message? Tahu nggak? Spirit zikir ya? Itu loh yang dikirim tuh. Pesan dulu. Ya. Lanjut aja Mas. Tadi sepertinya lagu terakhir lagu baru ya. Yes. Itu diciptakan pas pandemi atau memang sudah lama terus baru diciptakan sekarang? Lagu itu ditulis di awal tahun 2020, sudah direkam di awal tahun juga, yang rencananya mau dirilis dalam bentuk album di tahun ini. Tapi karena pandemi kita rasa kayaknya kurang pas untuk kita rilis dalam bentuk album, jadi satu album gitu. Akhirnya kita Ecer. ya bisa dibilang diecer dalam bentuk single. Entah kenapa Pesta itu dirasa pas banget untuk dirilis di waktu-waktu dekat ini, karena Pesta itu kan bukan cuma hura-hura ya. Iya betul. Tapi ada pesan tersembunyi di situ, walaupun kita berbeda, walaupun entah kita kawan, entah kita lawan, itu nggak ada artinya di sini. Kita bareng-bareng, kita rayakan bersama. Pandemi ini pun bisa dibilang kita rayakan bersama, karena kita di sini bersama, ya nggak kerja ya bareng-bareng, Iya. gitu ya, melakukan protokol kesehatan itu ya bareng-bareng, semua Terdampak pakai juga masker, bareng-bareng, semua terdampak, bareng-bareng gitu. Jadi kita rayakan bareng-bareng, nggak ada alasan untuk kita merasa kita dikalahkan gitu, bahwa setiap saat, setiap momen terendah pun di dalam hidup kita perlu kita rayakan. Ya, intinya jangan nggak usah lagi deh ada keluh kesah, semuanya nggak kena. Semua juga merasakannya, jadi ya kalau kita berkeluh kesah terus, kapan kita bisa move on? Ya, Ya. sudah. Berarti sudah berapa single yang diecer gitu? 6. Total 6. 6 ya? Termasuk kalau mau dihitung ke Prambanan Jazz Lagi berarti ada 7. 7 ya. Dari rencana berapa lagu yang di album baru? 15 untuk 15 ya. Ada 15 lagu di album baru. Jadi sudah hampir separuh ya. Ya. 6 lagu materi album baru itu. Sudah 6. Termasuk banyak 15 lagu lah ya. Banyak Banyak. dong, karena kita kan pertama kali punya album tuh tahun 2013. 2013. Ini album kedua berarti kan? Abang Ini kan udah album kedua udah berapa? 7 tahun. Ya. Iya. 7 tahun untuk membayar kelamaan itu, jadi nyok. Kapan itu mau rilis atau mau diselesain gitu? Kalau kata Pak Manajer sih bulan Desember, doain aja. Janji kita sih tahun 2020, semoga kita bisa tepati dan kalian semua bisa nikmatin album itu di penghujung tahun 2020. Yes. 15 lagu mau diajar semua tahun ini atau ada yang Jadi bersimpan album. gitu? Jadi album. Jadi album, berarti udah nggak diecer kalau udah jadi album. Ya. Artinya beberapa lagu tetap disimpan untuk album barunya ya. Kalau ya single-single yang sudah dirilis itu adalah bagian dari album. Jadi ke 6 lagu yang sudah dirilis pun itu akan masuk di dalam rilisan album begitu. Kalau ngomongin teknis ya. Oke. Ini kembali ke Prambanan Jazz ya. Yes. Untuk tahun ini ada kesan apa sih dari penyelenggaraan yang secara virtual?
yang jelas ya itu ada sensasi yang berbeda. Jadi memang ada bentuk keseruan yang lain gitu loh. Di main di Pramanandes sekarang nggak ada penonton, terus semua isinya yang nonton cuma kru sama panitia ya. Itu keseruan sendiri lah kalau menurutku. Dan juga protokoler yang sangat ketat ya. Salut buat teman-teman Pramanandes, panitia, promotor, karena semua yang berada di area ini kita harus rapid semua, dicek kesehatannya memang. Iya, beberapa dari kami perdana di rapid hari ini. Iya, terus juga dengan ketatnya protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pramanandes itu juga kalau buat saya jadi menyadarkan juga bahwa protokol itu penting banget sebenarnya walaupun tidak ada pandemi gitu ya, karena itu kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu sangat positif efeknya. Bukan berarti kita jijik satu sama lain ya? Iya betul, ya. Tapi saling menjaga. Bawaan air kalau jijik. Beda ya? Beda. Artinya dengan segala adaptasi yang dilakukan teman-teman musisi yang lain sebenarnya bisa ya Bisa banget. Betul, dan justru adaptasi ini adalah salah satu bentuk kita manusia hidup yang terus berevolusi. Kebetulan saya kan kuliahnya biologi ya. Jadi evolusi itu ada satu mata kuliah di semester 3 kalau nggak salah waktu itu. Yang kesimpulannya Dosennya Pak Boy. Halo Pak Boy. mudah-mudahan nonton. Om Ki Alexander. Boy, Emon ya. Jadi adaptasi seperti ini adalah salah satu bentuk di mana kita manusia terus bergerak, kita nggak diam aja. Walaupun di rumah aja bukan berarti diam aja. Walaupun tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu, tidak bisa bertemu, bukan berarti bukan berarti kita nggak bisa bersenang-senang. Aku pikir sih ini menarik untuk terus dilakukan sih, ya, karena betul. kalau nggak kayak gini ya mau gimana? Ini fase baru kalau menurutku ini. New normal men. Iya, fase baru. Jadi memang kalau kita masih hidup di fase sebelumnya, kita akan selesai. Iya. Tuh. Gitu. Buat pesan terakhir ya, buat temen penggemar Everyday nih, ada pesan nggak? Everybody, tunggu rilisan album kami. Semoga jadi di penghujung tahun 2020 ini. Kami udah rindu banget, pengen ketemu sama kalian. Tapi kita tahan rindu ini yang sangat menggebu ini. Semoga pada saat kita bertemu, semuanya benar-benar worth it. Semuanya benar-benar pas pada waktunya. Ditunggu ya. We miss you guys. Wait. Miss you. Ada rencana konser itu nggak buat penggemarnya gitu? Rencana konser? Iya. Rencana ada, tapi Tuhan yang menentukan. Sedap. Oke ya. Terima Terima kasih. kasih. Mas.